Halo, selamat siang. Selamat datang rekan-rekan media, rekan-rekan di dunia seni juga selamat datang di ruang virtual Dewan Kesenian Jakarta. Hari ini senang sekali kita bisa berkumpul untuk menandai sebuah inisiatif yang diprakarsai oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk menghadirkan ruang kesenian tanpa batas dalam situasi kita hari ini. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers Dewan Kesenian Jakarta, peluncuran DKJ.net, dan situs kritik sastra tengara.id. Untuk teman-teman media, saya ada beberapa hal yang perlu mengingatkan pada teman-teman media bahwa dalam jalannya konferensi pers ini, Anda dapat bertanya. Silakan ajukan pertanyaan Anda melalui kolom Q&A dengan menyebutkan nama media yang Anda wakili serta pertanyaan dengan jelas. Nanti kami akan membacakannya. Dan bila pertanyaan melalui kolom Q&A sudah selesai atau Anda mau bertanya secara langsung, silakan gunakan fitur raise hand supaya kami bisa membantu memilih dan mengaktifkan mikrofon Anda. Begitu. Seperti tadi saya jelaskan bahwa ini adalah sebuah inisiatif yang menggembirakan dan mudah-mudahan akan turut mewarnai dinamika kesenian di Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu saya mau mengundang para narasumber yang akan menceritakan apa sebenarnya DKJ.net dan Tengara.id. Ada di sini bersama saya Pak Danton Sihombing, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Pak Hikmat Darmawan, Wakil Ketua 1 Dewan Kesenian Jakarta, lalu ada Pak Hari Purwanto, Ketua Komisi Program, Mbak Cecil Mariani, Ketua Komisi Riset dan Pengembangan Dewan Kesenian Jakarta, Mas Hasan Aspahani, Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, lalu ada Mbak Avianti Arman, anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, serta Dewi Karisma Michelia, redaktur pelaksana Tengara.id, dan Zenhai, redaksi Tengara.id. Selamat siang para pembicara kita siang ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau mengundang Bapak Danton Sihombing selaku Ketua Dewan Kesenian Jakarta untuk memaparkan pada kita arahan strategis Dewan Kesenian Jakarta selama periode 2020 hingga 2023. Kepada Bapak Danton, saya persilahkan. Terima kasih Rebecca. Selamat siang rekan-rekan media. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya pada siang ini untuk mengikuti acara konferensi pers yang digelar oleh Dewan Kesenian Jakarta. Sejak Maret tahun lalu, ketika pandemi itu mulai merebak, kita sudah memikirkan beberapa strategi ya. Artinya kita mencermati bahwa pandemi itu sebagai sebuah unprecedented disruption, ya, tidak ada kasus dengan kondisi yang persis serupa pada masa lalu. Oleh karena itu maka pilihannya adalah terdisrupsi atau mendisrupsi, yaitu merupakan cara untuk membangun resiliensi. Nah, rekan-rekan media, penguatan ekosistem kesenian di Jakarta itu menjadi koridor kerja Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-2023 yang kami terjemahkan melalui tiga cara ya. Yang pertama itu kita terjemahkan melalui program advokasi kepada Pemprov DKI dan masyarakat kesenian khususnya ya. Artinya mengingat juga Dewan Kesenian Jakarta itu sebagai mitra gubernur ya. Jadi beberapa program advokasi outputnya sudah kita beberapa kali ya bertemu dengan gubernur. Tujuannya adalah bagaimana pemikiran-pemikiran atau sudah menjadi sebuah usulan rancangan yang matang kita sampaikan ke Pemprov DKI, salah satunya terkait bagaimana pengembangan ekosistem kesenian ya, yang kita sebut nantinya sebagai simpul seni. Kemudian yang kedua adalah program kesenian yang berbasis platform ya, artinya bagaimana kita memfasilitasi sebuah pertukaran nilai antara komunitas seni, termasuk juga bagaimana menjalin pertukaran nilai dengan pemerintah dan masyarakat. Contoh-contoh program itu sebagian besar program Dewan Kesenian Jakarta sudah berbasis platform. Kemudian yang ketiga ini benar-benar kita terapkan ketika pandemi mulai semakin mempunyai dampak yang lebih luas ya, kita mulai
mengadopsi media digital dan media daring itu semakin kuat, artinya bagaimana meresponnya, bagaimana membaca dalam konteks produksi juga, bagaimana mencermati perilaku konsumsi media daring, sehingga kita bisa melahirkan gagasan-gagasan, mengeksplorasinya, termasuk juga pengaktifasiannya. Tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan volume dan frekuensi engagement ke publik, ya, pelibatan masyarakat. Jadi cara-cara yang kita bangun seperti membangun interaksi dua arah melalui media daring, seperti dalam program kita yang kita selenggarakan setiap minggu Selasa malam jam 7, itu adalah seri diskusi publik. Kemudian juga dengan yang kita luncurkan pada hari ini, tujuannya untuk menciptakan satu wahana produksi pengetahuan melalui media daring, ya, lewat DKJ.net, dan juga menghidupkan kembali tradisi seperti kritik yang sempat lama tidak muncul, ya, yang akan kita gunakan nanti melalui Tengarah ID. Nah, kira-kira untuk sebagai gambaran itulah garis besarnya, nanti akan diurai lebih banyak oleh rekan-rekan saya di DKJ tentang program-program DKJ yang sedang berlangsung dan bagaimana nanti pembacaannya untuk tahun-tahun ke depan. Baik, sekian pengantar dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan media. Terima kasih Bang Danton atas sambutannya. Tadi kita sudah mendengarkan jalan masuk untuk mengetahui lebih lanjut apa itu DKJ.net dan Tengarah.id. Untuk itu saya mau mempersilahkan Anda menyaksikan video teaser DKJ.net. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna dalam senjata. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tulang. Rendra adalah tubuh dan jiwa karya-karyanya. Kami berusaha masuk lebih jauh, lebih dalam. Seperti apa ruang gerak Rendra melalui sajak pamflet yang mengusik kekuasaan pemerintah Orde Baru. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Sebagai penyair, sejak semula Rendra itu sudah memancangkan tonggak pencapaian estetisnya sendiri. Tahun 50-an awal dia udah memulai dengan sajak-sajak epik naratif di buku Balada Orang-Orang Tercinta. Melalui sajak pamflet, Rendra terlibat dalam pergolakan masyarakat yang kerap ditindas oleh kebijakan penguasa. Rendra, seperti dalam arsip Dewan Kesenian, pernah berkata, ini bukan soal politik praktis. Ini simbol perjuangan melawan kekuasaan zaman yang menindas kehidupan bermasyarakat. Nah, arsip Dewan Kesenian Jakarta menyimpan banyak sekali dokumen, jejak-jejak sastrawan besar kita, penyair besar kita yang bisa dinapaktilasi, termasuk Rendra, termasuk sajak pamfletnya Rendra. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terlepas dari masalah kehidupan? Ya, itu tadi sedikit cuplikan mengenai DKJ.net. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai inisiatif Dewan Kesenian Jakarta ini, saya mau mengundang Mbak Cecil Mariani sebagai Ketua Komisi Riset dan Pengembangan DKJ yang akan memaparkan pada kita bagaimana kerja riset dan pengembangan turut serta mendorong kelahiran DKJ.net. Kepada Mbak Cecil, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan rekan media dan hadirin semua yang sudah hadir. Komisi Riset dan Pengembangan DKJ adalah komisi baru di Dewan Kesenian Jakarta yang bertujuan
menopang dan memfasilitasi praktek-praktek kerja di DKJ. Di sini praktek riset umumnya sudah selalu dilakukan secara formal dan informal maupun organik, namun terfragmentasi di ragam wilayah kerja. Sebagaimana ragam riset dan pengetahuan, baik secara tacit maupun eksplisit selalu melandasi ragam bentuk praktek penciptaan, termasuk pemrograman, inisiatif gagasan, perancangan, juga landasan advokasi kebijakan seni budaya. Komisi punya 2 wilayah gerak yang berkesinambungan, yaitu gerak riset dan pengembangan. Riset termasuk di dalamnya memfasilitasi kerja kajian, refleksi, teori, dan kritik, menghubungkan dan menggali bingkai wacana dan isu dalam kepakaran khas di wilayah masing-masing bidang dan komite. Serta pengembangan sebagai fasilitasi proses dan wacana penciptaan, ataupun perencanaan lanjutan yang dibangun dengan landasan pengetahuan yang sudah ada di landasan riset. Tentunya dalam relasi yang tidak selalu linear. Praktek menciptakan produk dan perhelatan seni sudah selalu marak dan kentara serta menjadi ukuran nilai. Kita seringkali lebih terbiasa dan menghargai produk karya dibanding kerja-kerja pengetahuan di baliknya. Di sini kerangka kerja komisi bermula dengan bingkai pertanyaan. Bagaimana riset memperkuat produksi penciptaan program atau karya? Bagaimana gerak DKJ juga menjadi gerak riset? Dan bagaimana riset khas DKJ bisa memfasilitasi gerak pengembangan seni budaya ke depan? Titik berat praktek orientasi produksi program-program bisa menjadi orientasi produksi yang tak hanya mengejar produktivitas dan aktivitas padat, namun juga yang reflektif dan kritis, diperkaya dengan landasan acuan yang terkonsolidasi. Untuk langkah awal, Komisi Riset Pengembangan belum merancang programnya sendiri, namun mencoba merintis kerja landasan pra-program dengan memetakan yang ada untuk menentukan potensi riset-riset yang akan khas DKJ. Dimulai dari gerak kerja DKJ yang ada, kami menimbang praktek dan sumber daya, kajian mutakhir yang sudah tersedia, menjahit kerja-kerja yang sudah ada, dan berlangsung dengan potensi-potensi pengembangannya. Sembari memfasilitasi kebutuhan perancangan dan pengembangan, kebutuhan inisiatif riset internal bila mana diperlukan. Di kesempatan ini, Komite Riset dan Pengembangan turut menghantarkan peluncuran DKJNet. DKJNet adalah salah satu inisiatif lintas komite yang dimunculkan rekan-rekan di dalam DKJ. Inisiatif ini merespon satu metode distribusi pengetahuan yang sudah jadi bagian dari realitas kita sehari-hari, yaitu bentuk konten digital dan mediasi lini massa dengan logika kanal media televisi yang sekaligus memperkaya kanal-kanal luaran yang sudah ada di DKJ. Di sini DKJNet menyentuh ranah kajian penciptaan program, juga koridor pengembangan. Inisiatif ini bukan program langsung dari Komite Riset Pengembangan, namun melibatkan kerja Komisi Riset dan Pengembangan dalam memfasilitasi proses dan perancangan perangkat-perangkat kerjanya, dan harapannya mengarahkannya juga sebagai instrumen riset ke depan. Komisi memfasilitasi proses pengembangan DKJNet yang masih terus berjalan, sebagai salah satu platform produksi pengetahuan DKJ yang juga akan erat dengan gerak kesinambungan ekosistem berkesenian. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan riset dan tantangan penciptaan yang partikular selalu bermunculan dalam pengembangan gagasan dan kerja-kerja seni, juga ini bermunculan dalam DKJNet. Komisi Riset dan Pengembangan saat ini mengumpulkan dan menginventarisasi dan merangkaikannya untuk landasan kerja dan kelanjutan DKJNet. Sekaligus menyiapkan landasan kajian untuk terus memperkaya dan mematangkan inisiatif ini ke depan. Dan kemudian bisa menjadi kajian kerja inisiatif-inisiatif lainnya yang semodel. Kurang lebih begitu paparan dari saya. Untuk DKJNet sendiri, Mas Hikmat akan lebih lanjut memaparkannya. Terima kasih, saya kembalikan ke BK. Ya, terima kasih Mbak Sisil. Seperti tadi dibilang Mbak Sisil, kita sebaiknya langsung lanjut saja ke Mas Hikmat Darmawan untuk memperjelas dan menceritakan lebih banyak mengenai DKJNet. Silakan Mas Hikmat. Ya, terima kasih BK. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kira DKJNet ini adalah sebuah program yang punya bibitnya itu cukup lama ditanam sebetulnya dari segi ide.
Sebermula dia adalah ide tentang membuat kanal komunikasi dan fasilitasi produksi pengetahuan dari apa yang ada di DKJ, yaitu platform dan juga arsip. Awalnya itu DKJ TV sebetulnya idenya, karena salah satunya adalah ada tawaran untuk setup sebuah studio untuk memproduksi konten yang bisa ditayangkan di multimedia ya. Tentu kita nggak kepikiran untuk bikin stasiun TV, broadcast dan sebagainya, tetapi paling tidak kita sudah punya kanal YouTube yang bisa diisi dengan banyak materi yang ada selama setahun saja kan kurang lebih ada 49 platform ya, kegiatan gitu yang sifatnya itu mengundang banyak pihak dan itu penuh dengan bahan mentah pengetahuan yang bisa diolah lebih lanjut. Tapi kemudian terpendam lama, itu mungkin 2017. 2019 waktu Jakarta International Literary Festival, banyak sekali narasumber dari negara-negara asing maupun di kota-kota selain Jakarta datang berkumpul, kepikiran lagi, sayang juga ya nggak diwawancara terus nggak dijadikan konten gitu ya, kan asik gitu, karena kalau mengandalkan dokumentasi yang ada kan tidak seluruhnya terekam gitu ya percakapannya, tapi kalau bisa ada wawancara di sebuah pojokan dan kemudian diangkat ditayangkan gitu, itu bisa menambah unsur produksi pengetahuan yang lahir dari festival-festival ataupun platform yang ada. Terbentur biaya tentu, lalu ada perkembangan. Pada saat tahun lalu kita mengalami pandemi, itulah kemudian kita menyaksikan, mengalami sendiri betapa platform digital itu menjadi sebuah wahana yang penting ya, infrastruktur yang penting, infrastruktur digital yang penting untuk antara lain produksi pengetahuan itu sendiri, di samping membangun engagement dan bahkan untuk sekian lama menjadi substitusi dari kegiatan-kegiatan festival ataupun acara-acara lain yang tadinya secara a priori akan dilaksanakan secara fisik. Nah, lalu ada wilayah, oke, kita harus mengembangkan apa yang namanya suara jernih dari Cikini sebagai sebuah standpoint ataupun pembacaan gitu ya, untuk dilontarkan kepada publik dan terjadi interaksi, polemik mungkin, dan juga kemudian dialektika, dan kemudian pikiran-pikiran baru. Hal-hal yang sifatnya ide ini kemudian seperti terjawab, ada potensinya dengan pengalaman kita melakukan berbagai kegiatan daring yang punya banyak ragam moda produksinya gitu ya. Nah, mungkin saya ada slide sedikit sekilas saja untuk menggambarkan apa itu DKJNet. Jadi seperti kita lihat ada semacam niat atau upaya untuk mengembangkan dan meluaskan suara jernih dari Cikini yang sebermula adalah sebuah tagline dari pidato kebudayaan yang dihidupkan kembali dan diawali dengan pidatonya Ibu Karlina Supeli, dan pada saat itu suara jernih dari Cikini itu semacam tagline untuk memberikan semacam standpoint lah, kira-kira tahun ini pembacaan kebudayaan yang ada dan dipadatkan lewat pidato kebudayaan itu adalah A, B, C, D dan sebagainya. Pada saat itu di media sosial tagline ini sempat menjadi sebuah tagar dan jangkar gitu ya untuk bercakap-cakap tentang gagasan yang dilontarkan dalam pidato kebudayaan oleh Bu Karlina. Kemudian ketika pandemi kemarin kita melihat bahwa suara jernih itu bisa meluas, tidak sebatas di pidato kebudayaan tapi juga di diskusi publik. Ada rangkaian 3 putaran diskusi publik dari semua komite, dan untuk yang sekarang juga ada di samping 6 komite yang ada menampilkan wacana untuk didiskusikan secara publik, juga ada komisi ya. Di sini ada komisi, terutama komisi simpul seni dan komisi riset, itu menjadi komisi yang begitu banyak memerlukan dialektika di masyarakat lewat diskusi publik dan sebagainya. Lalu kemudian ada persoalan yang tadi ini ditanyakan oleh Mas Nirwan juga ya, kapan nih dibuka gitu. Mungkin nanti ada jawaban lebih lengkap. Kalau yang kami alami adalah di samping karena kantor
itu mengalami lockdown lah, kita tidak ambil risiko, tapi juga memang sedang di restrukturisasi sistemnya, termasuk dalam hal digitalisasi dan bahkan katalogisasi dari semula gitu, karena sekarang Farah Wardani yang memegang itu menerapkan pengalaman sekian puluh tahun membangun sistem arsip dan koleksi untuk DKJ nih dari pengalamannya di IFA dan di Singapura. Nah, melihat arsip-arsip yang tadinya hanya dalam kotak itu, mendengarkan kadang-kadang tim arsip itu memperdengarkan rekaman yang ditemukan gitu ya, ada kegembiraan dan sekaligus kesadaran, oh sekarang dengan YouTube dan podcast sebetulnya kita bisa membangun konten yang sangat banyak, sangat kaya lewat arsip dan juga lewat dokumentasi yang ada selama ini, pun juga lewat acara-acara yang sedang berjalan. Ditambah ada pengalaman juga waktu itu salah satu tayangan yang sangat banyak diakses oleh publik di medsos kami, Instagram, itu adalah serangkaian pertunjukan teater khusus untuk Instagram dari Mas Afrizal Malna gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya membuka pikiran bahwa dengan modal yang jelas karena ada refocusing anggaran itu sangat terbatas, kita bisa membuat semacam inisiatif baru yang sebetulnya ini tidak dianggarkan, tetapi bisa dikerjakan dengan batasan-batasan resource yang ada di kami, sumber daya yang ada di kami. Jadi lanjut, konten seni budaya yang kritis, mendalam, khas itu adalah tawarannya. Maka DKJ TV dan DKJ Network ini jadi DKJ Net lah gitu. Media idenya adalah sebuah media kanal akses publik terhadap produksi pengetahuan seni budaya yang ada di, dari, atau melalui DKJ yang berkesinambungan serta bersinergi dengan jejaring produksi konten komunitas dengan logika platform. Jadi itu banyak kata-kata yang bisa di breakdown. Salah satu kata kunci yang saya suka adalah bahwa inilah semangatnya sekarang adalah membangun pengetahuan secara bersama. Barangkali tidak mencapai konsensus, barangkali terjadi disensus, tetapi paling tidak ada begitu banyak aneka ragam suara, terutama diwakili oleh komunitas dan inisiatif-inisiatif yang terserak gitu, hanya diciptakan platform digitalnya di dalam DKJ.net ini. Bentuknya, fungsinya kanal luaran pelengkap kerja inisiatif program kerjasama advokasi DKJ. Jadi program DKJ itu punya perangkat tambahan, alat bantu tambahan untuk menyerap dan menyediakan lahan dialektika seputar seni di Jakarta, seni yang berkembang di Jakarta maupun yang mencakup lebih dari itu, global sampai ke lokal gitu, di kanal seperti ini. Juga showcase sekaligus akses publik, walaupun mungkin aksesnya adalah melalui mediasi ya, media gitu ya, akses publik terhadap program dan internal exposure untuk seni budaya Indonesia. Jadi itu juga yang disadari dari setahun ini bahwa ini menjadi sebuah jendela yang sangat kaya, etalase yang sangat kaya untuk publik tanpa terbatasi oleh batas-batas negara bisa melihat, mengakses dan mungkin memproses juga tayangan-tayangan dari kegiatan seni budaya percakapan-percakapan yang ada saat ini. Lanjut. Nah, ini DKJ.net ini adalah sebetulnya bagian dari kalau sekarang ini YouTube aja dulu deh gitu. YouTube aja dulu dan podcast. Nah, dalam kick off ini ada tiga produk yang sedang disiapkan. 2 berbentuk feature audiovisual. Yang tadi dilihat itu adalah trailer atau trailer ya untuk salah satu produknya, yaitu rubrik kronik yang merupakan rubrik untuk menggali arsip yang ada di DKJ dan dilakukan pembacaan oleh komite atau ahli atau orang yang relevan terhadap hasil temuan arsip tersebut. Dan ini untuk sementara produksi dari DKJ, tapi tidak menutup kemungkinan kerjasama konten dengan
komunitas, dengan lembaga-lembaga yang ada gitu ya, dengan memanfaatkan akses terhadap arsip-arsip DKJ dan koleksi yang dimiliki oleh DKJ, di samping juga berjejaring dengan arsip dan koleksi di tempat lain yang berhubungan atau relevan dengan kesenian di Jakarta. Tetapi paling tidak nantinya itu akan ada kanal bagi 6 komite, ada kanal bagi komisi yang ada di pengurus harian Dewan Kesenian Jakarta, lalu ada kanal program unggulan gitu ya. Nah, tadi yang audiovisual itu ada 2, yang satu ini yang tentang Rendra, sajak pamfletnya, puisi pamfletnya. Lalu yang kedua itu sedang disiapkan tentang Ibu Tuti Herati, tribute gitu ya. Nanti akan diluncurkan dalam acara mengenang Ibu Tuti Herati bekerja sama dengan berbagai pihak. DKJ salah satu pihak yang bekerja sama untuk tribute terhadap Bu Tuti, dan satu lagi talk. Jadi percakapan itu dari Komite Musik, rencananya bercakap tentang musik indie di Indonesia, perkembangannya dari tahun 2000-an ke sekarang gitu ya. Berbagai kemungkinan yang bisa digali dari pembacaan-pembacaan tersebut bisa dikembangkan. Nah, sebenarnya tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada tentang karya, maksudnya memang showcase karya gitu, dan itu semua di dalam supervisi dan panduan kuratorial yang dikembangkan di DKJ sesuai dengan pembacaan masalah setiap tahun oleh DKJ terhadap keadaan seni budaya di Indonesia dan di Jakarta terutama. Nah, jadi itu, lalu ada kanal produksi eksternal DKJ yang bukan hanya dengan lembaga, tapi terutama diharapkan kerjasama dengan komunitas-komunitas. Lanjut. Ya, ini mungkin nanti bisa dibaca saja di dalam rilis atau bisa diminta kepada penyelenggara konsep editorial perspektif rangka editorialnya dari DKJ. Yang jelas karena ini adalah DKJNet, kalau yang diproduksi oleh DKJNet tentu saja menawarkan pembacaan dari yang berkembang di DKJ atau di platform yang ada di DKJ terhadap persoalan-persoalan spesifik yang dipilih untuk ditampilkan di dalam tayangan atau konten dari DKJNet. Lanjut. Formatnya itu sekarang ya, seperti saya katakan tadi, ada talk, wawancara ya, ada wawancara, ada kronik yaitu arsip yang dibingkai pembacaan kontekstual dan pembacaan kuratorialnya, lalu ada feature-feature audiovisual yang lain, bisa berupa liputan, bisa berupa penggalian bahan dari arsip gitu, ditampilkan secara menghibur semoga, dan kami menerima masukan untuk soal aspek penyajian ini. Tentu saja di samping aspek isinya ada live show atau talk show, variety show, itu nanti akan kami kembangkan sesuai keadaan, sesuai pembacaan, dan juga sesuai resource yang tersedia. Jadi sangat lentur untuk saat ini. Ini karena inisiatif yang merupakan pilot ya sekarang ini. Jadi ada rubrikasi-rubrikasi, nanti kita bisa kembangkan bareng-bareng. Kawan-kawan media juga sebenarnya bisa kita kerjasama gitu untuk materi-materi yang bisa jadi berbasis arsip maupun berbasis platform yang sudah ada di DKJ ini yang banyak sekali bisa dikembangkan gitu. Baik, demikian. Lanjut ya, ini bisa dibaca saja, ini sudah detail saja. Saya kira demikian pengantar tentang DKJNet ini. Terima kasih. Semoga ini adalah inisiatif yang bersama Tengara.id menjadi sebuah tawaran pengayaan atau meramaikan lah gitu ya, pembicaraan, percakapan, dan juga penciptaan kesenian di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas Hikmat atas penjelasannya. Jadi dari penjelasan Mas Hikmat serta elaborasi dari Mbak Cecil atas kebutuhan kita memproduksi, mengelola, dan mengolah dan menyajikannya untuk publik bahan-bahan yang dimiliki DKJ, kita bisa lihat bahwa pada dasarnya DKJNet ini berjalan seiringan dengan ada banyak pemajuan kebudayaan, terutama kondisi kita hari ini yang tidak bisa bertemu. Ini jadi ruang alternatif untuk tetap berkesenian dan bertukar pengetahuan, saya pikir. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Hikmat dan Mbak Cecil. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Selain DKJNet, hari ini kita akan menandai peluncuran Tengara.id. Untuk itu, saya persilakan kita menonton video teaser Tengara.id.
Ya, seiring dengan penjelasan Mas Hikmat dan video yang baru saja Anda saksikan, Tengara.id ini juga berusaha untuk terus menyuburkan dan menjaga kesehatan kesusastraan di Indonesia, salah satunya melalui kritik tempat untuk menyajikannya secara formal dan bertukar pendapat atas karya maupun dinamika kesusastraan. Untuk itu, supaya lebih terang mengenai Tengara.id, saya pikir kita perlu mendengarkan paparan mengenai operasional situs kritik. Kita perlu mendengarkan dulu seperti apa sih awalnya inisiatif ini lahir dan bagaimana rencananya melalui Tengara.id ini. Saya panggilkan Mas Hasan Aspahani selaku Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Silakan Mas Hasan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan media, teman-teman jurnalis, sahabat seni. Tahun 2021 ini Komite Sastra DKJ itu punya 4 program, bekerja dengan 4 program. 2 berupa lomba, ini lomba yang terpisah. Sayembara menulis manuskrip novel, terakhir 2016, jadi 5 tahun yang lalu. Kemudian sayembara manuskrip puisi, itu terakhir 2015, jadi 6 tahun yang lalu, sudah lama. Sudah berlangsung sejak bulan April, kita membuka pengumuman, dan naskah terakhir Agustus ini, cap pos 30, biasanya setelah bulan Agustus pun naskah-naskah lomba itu masih justru makin banyak berdatangan. Kita masih menunggu nih jumlah terakhir berapa, pasti akan mungkin sebanyak lomba-lomba sebelumnya karena selangnya lama banget. Yang kedua adalah Jakarta International Literary Festival akhir tahun nanti. Ini yang ketiga karena kita mulai yang pertama 2019, tapi seperti 2020 lalu sepenuhnya akan daring karena situasi pandemi yang belum berlalu. Dan yang keempat, tahun 2021 ini yang menurut kami penting adalah yang hari ini kita luncurkan, yaitu situs kritik sastra Tengara.id. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman lebih panjang lebarnya, tapi semangatnya adalah dulu DKJ itu punya yang namanya majalah kritik, bukan hanya untuk sastra ya, Budaya Jaya itu kritik apapun, pemikiran-pemikiran tentang seni apapun ada di situ. Nah, kita ingin melanjutkan itu, kita pernah punya dan itu kan bagus banget. Esai-esai terbaik yang kalau mau melihat sejarah sastra, sejarah pemikiran seni kita, Budaya Jaya itu banyak banget yang ditinggalkan. Kita semangatnya adalah meneruskan itu. Jadi ini bukanlah sebuah inisiatif yang baru, bukan, tapi kita mungkin lama ikut mengabaikannya. Jadi kita hidupkan lagi tahun ini. Selain Komite Sastra tentu saja ikut menyiapkan program-program lintas komite atau pengurus harian seperti diskusi publik yang tadi Ketua Pak Danton juga menyampaikannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan atas penjelasannya. Kita lanjut langsung untuk mendengarkan bagaimana nanti Tengara.id ini akan beroperasi, dan saya panggilkan Mbak Avianti Arman selaku anggota Komite Sastra DKJ, serta Dewi Karisma Michelia selaku redaktur pelaksana Tengara.id. Silakan mungkin dari Mbak Vivi dulu, baru nanti langsung dilanjut oleh Michelle. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Beka. Selamat siang semua teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga di jam 2.13 ini kita masih cukup segar, tidak mengantuk. Oke, saya akan memberikan sedikit latar belakang mengenai Tengara.id. Kalau tadi Bang Hasan sudah menjelaskan beberapa kegiatan yang ada di Komite Sastra, maka Tengara.id ini adalah salah satunya. Anda mungkin bertanya-tanya kenapa kita perlu situs kritik sastra dan kenapa Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta menyelenggarakan situs kritik sastra Tengara.id. Paling tidak ada 2 alasan yang bisa saya kemukakan, dan mungkin akan bertambah lagi tergantung nanti dari pertanyaan teman-teman jurnalis. Yang pertama adalah bahwa setiap ekosistem sastra yang sehat itu pasti butuh fungsi kritik. Seperti yang sudah kami nyatakan di dalam press release,
Menghidupkan tradisi kritik sastra adalah upaya yang sama pentingnya dengan menumbuhkan karya sastra. Dan kritik sastra bukan hanya menjadi jembatan yang menghubungkan antara karya sastra dan pengarangnya dengan pembaca, tapi juga sebuah pembuktian keterampilan seni menulis, keterbukaan wawasan, dan menumbuhkan kehidupan intelektual yang sehat dan meriah. Yang kedua adalah kritik yang baik bukan sekedar pertengkaran heboh di media sosial yang seperti biasa kita saksikan. Kalau teman-teman datang dengan latar belakang sastra atau pemerhati sastra pasti tahu ya bahwa para penulis atau para pengarang itu sering sekali terlibat kehebohan di media sosial. Kritik yang baik butuh ruang yang layak, dan ruang yang layak membuat setiap opini bisa dipertanggungjawabkan dengan argumen-argumen matang, landasan-landasan teori, dan latar sejarah. Ruang yang layak membuat setiap kritik hadir sebagai suluh, bukan cuma sekedar gaduh. Untuk itu, Komite Sastra DKJ menghadirkan Tengara ID, tengara.id, sebuah situs kritik sastra yang akan menjadi ruang bagi bertumbuhnya kritik sastra di Indonesia. Sebelum ini, Komite Sastra telah beberapa kali menyelenggarakan lomba penulisan kritik sastra. Karena itu bisa dikatakan bahwa tengara.id adalah juga sebuah upaya lanjutan untuk meluaskan diseminasi dari karya-karya terpilih lomba penulisan tersebut. Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta berharap bahwa tengara.id dapat menjadi platform yang bisa memberi kontribusi bagi perkembangan sastra Indonesia. Nah, selama 1 tahun ke depan, situs kritik sastra tengara.id akan diasuh oleh Zenhei dan Martin Suryajaya sebagai redaktur utama, juga hadir bersama kita siang ini, dan Dewi Karisma Michelia atau Mimi sebagai redaktur pelaksana. Adapun isi dari konten terbitan kali ini, juga mekanisme pengumpulan tulisan dan hal-hal yang terkait operasional, serta tema dari terbitan-terbitan berikutnya akan dijelaskan oleh para redaktur setelah ini. Saya persilahkan Mimi dan Zenhei untuk melanjutkan. Terima kasih Rebecca dan Mbak Vivi atas pemaparannya. Selamat siang rekan-rekan media. Saya selaku redaktur pelaksana akan menjelaskan mengenai operasional dari situs web Tengara. Seperti yang dijelaskan oleh Komite Sastra DKJ bahwa situs ini diharapkan untuk menghadirkan gagasan yang sehat dari para kritikus sastra untuk memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap karya-karya sastra yang hadir. Karena itu di edisi perdana kali ini kami memilih tema dari Rak Terdepan Sastra Indonesia. Redaktur utama Martin Suryajaya dan Zenhei telah melakukan kurasi untuk tema ini. Mengapa tema ini? Karena dari Rak Terdepan Sastra Indonesia ini akan menggambarkan betapa kayanya karya sastra kita hari ini. Sementara yang kita lihat tidak begitu banyak adanya pembahasan mengenai karya-karya yang hadir di hari ini. Kita tahu banyak karya yang membahas tentang gagasan perempuan, gagasan-gagasan heteronormatif, gagasan lingkungan hidup, dan juga mungkin gagasan kebangkitan fasis. Bagaimana kita melihat situasi terkini, semuanya ditulis oleh para sastrawan hari ini. Tapi siapa yang akan mengapresiasinya lebih jauh? Siapa yang akan menggalinya dengan ketajaman tersendiri? Saya sendiri sebagai pembaca mungkin tidak memiliki ketajaman para kritikus sastra ini. Oleh karena itu, tentunya wadah Tengara ini adalah wadah yang baik untuk para kritikus sastra ini dapat menelisik, meneliti, menikmati, mengaitkan lebih dalam apa gagasan yang disampaikan oleh para sastrawan ini melalui kritik sastra mereka, dan juga apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki atau perlu dikonstruksi kembali dari karya sastra para penulis ini. Asumsi kita, banyak fakultas sastra menghadirkan karya kritik sastra lewat jurnal-jurnal kritik sastra tersebut. Tapi apakah publik media dapat membacanya? Apakah karya-karya tersebut sudah dapat diakses mudah? Tengara melalui situs web dapat diakses lebih banyak lagi oleh pembacanya. Jadi, seperti yang dikatakan tadi, bukan hanya medium antara para penulis sastra dan kemudian dibaca oleh para pembacanya, tapi juga bagaimana para pembaca dapat juga membaca kedalaman gagasan yang disampaikan oleh para sastrawan yang dianalisis, diteliti lebih jauh oleh para kritikus sastra ini. Di edisi kali ini, dengan tema dari Rak Terdepan tersebut, kami menghadirkan 6 esai dari para kritikus sastra. Tengara hadir sebagai ruang inklusif untuk mempercakapkan segala gelagat sastra Indonesia.
Jadi kami menampilkan juga berbagai tinjauan dan keterampilan para penulis kritikus sastra tersebut dari generasi terkini dalam web ini. Di antaranya sejarah kebangsaan pasca-kolonial dan naratologi dalam Sunli Thomas Alexander dan Hari Isra, sejarah personal dalam Bandung Mawardi, sejarah estetika sastra dalam Gegerianto, sejarah lokal dalam Uji Kayang, sejarah kepenulisan perempuan dalam Ayu Rati yang membahas mengenai ruang perempuan dan tulisan, begitu juga sejarah spekulatif dalam Wawancara dengan Sabda Armandio. Tema-tema ini sangat penting hari ini, dan ketajaman para kritikus ini dalam membahas karya-karya sastra ini menunjukkan betapa kayanya metode penulisan para kritikus sastra hari ini. Geger, misalnya, menuliskan kritik sastra mengenai bagaimana kenikmatan karya sastra dari jalinan narasi Raden Mandasya yang ditulis oleh Yusiatianto Karyanom. Sebagai pembaca biasa, mungkin kita tidak bisa membaca lebih jauh mengenai naratologi dalam karya tersebut, bagaimana humor dihadirkan, bagaimana cerita bisa begitu terbaca indah dan dengan kalimat-kalimat yang sangat menarik, memantik kita. Dan para kritikus ini menghadirkan itu. Bandung Mawardi menelisik apa latar belakang menulis puisi anak dalam karya Asismana, Layon. Kita mungkin hanya membaca mengenai puisi-puisi anak-anak, tapi Bandung Mawardi menelisik lebih jauh apa kaitan masa kecil, masa lalu dari penulis puisi ini terhadap karyanya. Uji Kayang mengaitkan kasanah humor di Solo dengan karya cerpen yang ditulis oleh Gunawan Triatmojo. Ada banyak sekali humor dari Solo, ada dari musiknya, ada dari teaternya, dan ini dikaitkan dengan bagaimana karya sastra oleh Gunawan ini menghadirkan juga kasanah humor Solo. Begitu juga Hari Isra menampilkan pasca kolonial dalam karya Puya Kepuya oleh Faisal Odang. Apa itu pasca kolonial? Mungkin itu akan terasa berat istilahnya bagi kita, tapi kritikus sastra Hari Isra ini dapat menggambarkan dengan sangat detail dan baik sekali mengenai apa itu orientalisme dan bagaimana kaitannya ketika Faisal menuliskan karya sastranya ini mengenai daerah asalnya Makassar dan adat istiadat di sana, dan bagaimana sejarah pasca kolonial dibaca dalam karya sastra. Hari Isra menggambarkannya dengan sangat baik. Lalu Sunli Thomas Alexander membedah apa itu novel Dawuk. Kita mungkin hanya membaca, oh Dawuk ini karya pasca kolonial, oh Dawuk ini magis realis. Tapi Sunli Thomas menggali lebih jauh lagi dalam tulisannya yang panjang mengenai Dawuk, sehingga kita dapat memberi perspektif tersendiri terhadap karya ini. Hadir juga tulisan dari Gung Ayu Ratih mengenai kolektif perempuan penulis, ruang perempuan dan tulisan. Bagaimana perempuan hadir menulis sejak tahun 1920 dalam karya sastra Melayu Tionghoa, Dahlia, hingga bagaimana karya sastra cyber Omi Intan Naomi, penulis perempuan terkini, menghadirkan karya sastranya, semuanya dibahas dalam buku tersebut yang dibahas kembali oleh Gung Ayu Ratih. Begitu juga wawancara dengan Sabda Armandio. Sabda adalah seorang penulis generasi terkini yang dengan baik membaca gelagat zamannya. Dalam wawancara panjang selama 2 jam, dia menjelaskan dengan detail bagaimana dia melihat di Twitter ada anonim yang baginya mungkin akan menghadirkan kebangkitan fasis. Dan itu sejalan dengan bagaimana kapitalisme global bergerak, bagaimana lingkungan hidup harus dijaga, dan seterusnya. Tentu sangat menarik karena seorang penulis sastra kita memiliki kepekaan yang begitu mendalam tentang isu-isu dan situasi terkini. Dan dia dengan baiknya menyampaikannya kepada kami di Tengara. Semoga teman-teman wartawan dapat menikmatinya. Untuk tata artistik sendiri, kami mengundang Citra Sasmita. Dia adalah perupa asal Bali, penerima Gold Award, winner dalam kompetisi UUB Painting of the Year 2017. Dia biasa mengaitkan ilustrasinya dengan representasi isu perempuan, identitas kultural, dan realitas sosial. Dengan cantiknya menemani esai-esai dalam Tengara ID ini. Untuk rencana tema berikutnya, dan bagaimana kontribusi para penulis kritikus sastra dapat menyemarakkan Tengara di edisi berikutnya akan disampaikan oleh Bang Zen He dan Martin Surajaya selaku kurator utama. Terima kasih. Terima kasih
Dewi. Teman-teman sekalian, sebagaimana sudah dinyatakan oleh Ketua Komite Sastra, Pianti Arman, juga Dewi tadi, bahwa Tengara Titik Ide ini sebetulnya sebuah upaya lanjutan untuk merangsang atau memancing, katakan begitu, pertumbuhan kritik sastra yang kita tahu tidak semeriah atau tidak sesubur karya-karya kreatif, baik itu novel maupun puisi. Nah, untuk nomor berikutnya kami berencana memuat sejumlah tulisan yang tema utamanya kurang lebih adalah sastra etnografi. Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mungkin juga jauh sebelumnya, cukup banyak karya sastra berbasis Indonesia yang menulis kembali manusia atau budaya atau antropologi daerah-daerah tertentu di Indonesia, misalnya upacara Kori Layun Rampan atau yang terakhir burung kayunya Hidup Paras. Tema ini mungkin sebuah ikatan untuk satu edisi, tetapi juga pada dasarnya kami mengharapkan atau menanti, mengundang tentu saja para penulis kritik untuk menulis lebih banyak lagi kritik sastra yang mempersoalkan kembali isu yang barusan kami sebutkan. Tapi lebih dalam lagi kami sebetulnya mengharapkan tulisan-tulisan atau kritik sastra yang ya tentu saja pembicaraan yang mendalam atau intim atau tajam tentang karya sastra dari generasi mutakhir sastra Indonesia. Mudah-mudahan edisi berikutnya akan terbit pada Desember 2021 dan saya kira masih ada beberapa bulan untuk teman-teman yang berminat menulis kritik sastra tentang sastra etnografi, kami persilakan. Kami menunggu Anda, menanti karya-karya kritik Anda, dan karena itu mudah-mudahan harapan ini bisa terpenuhi. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Mazen, Michelle, serta Mbak Vivi. Kita sudah mendengarkan tadi sedikit tentang Tengara ID, dan saya pikir nanti kita akan bersama-sama menyaksikan, bisa mengakses juga seperti apa edisi pertama yang tadi dibicarakan, dan mudah-mudahan nanti rekan-rekan media juga bisa mengajak lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Nah, itu tadi dua yang akan kita tandai hari ini, tapi saya pikir kita juga perlu melihat secara luas seperti apa sebenarnya program-program Dewan Kesenian Jakarta melalui tiap komitenya yang akan berlangsung hingga tahun 2023 yang berperan dalam DKJ.net juga Tengara.id. Untuk itu saya mau mengundang Mas Hari Purwanto selaku Ketua Bidang Program untuk menjelaskan program-program Komite Dewan Kesenian Jakarta. Silakan Mas Hari. Ya. Terima kasih BK. Selamat sore. Salam sejahtera rekan-rekan media. Saya mohon bantuan host untuk bisa tampilkan materi presentasinya. Ya, terima kasih. Ya, rekan-rekan media, dalam pelbagai keterbatasan dan pembatasan yang terjadi, Dewan Kesenian Jakarta telah merancang dan menetapkan program-program DKJ di tahun 2021 melalui 6 komite dan 4 komisi yang ada, dari Komite Musik, Tari, Teater, Sastra, Seni Rupa, dan Film, juga komisi Arsip, dan Koleksi, Riset dan Pengembangan, Simpul Seni, dan Program. Saya langsung saja akan menyampaikan secara singkat tentang program-program yang dimiliki oleh Dewan Kesenian Jakarta melalui komite dan komisi yang ada. Ya, berikutnya.
Ya. Yang pertama, program yang ada dalam Komite Musik, ada 2 kegiatan besar untuk di tahun ini, Komite Musik, yaitu Indonesia Composer Week dan International Ethnic Music Festival. Kedua kegiatan ini sedang dipersiapkan untuk pelaksanaannya di tahun 2021. Yang pertama memang rencana akan berlangsung di bulan September, juga International Ethnic Music Festival. Berikutnya, untuk Komite Tari ada satu kegiatan, namun di dalamnya ada berbagai macam sub-sub kegiatan, yaitu Jakarta International Contemporary atau JICON Dance Festival saat ini 2021. Saat ini kegiatannya sedang berlangsung. Dalam rangkaian kegiatan JICON Dance Festival 2021 ada sub-sub kegiatan seperti yang tampil di monitor, mulai dari workshop, kemudian ada kolaborasi, ada kompetisi, screening, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya. Dan tadi pagi jam 10 sudah dilaksanakan untuk JICON yang pertama. Mungkin dari rekan-rekan sudah ada yang menyajikan Jakarta Mari Menari, yaitu berupa dance talk. Dan masih dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Lanjut untuk Komite Tari. Untuk bagian berikutnya, komite berikutnya. Komite Teater ada 2 program utama. Yang pertama, Road to Jakarta International Theater Platform. Di dalam Road to Jakarta International Theater Platform ini ada 2 subkegiatan juga, yaitu studio kolaborasi, ada presentasi karya dalam proses. Pelaksananya itu dimulai dari bulan Juli hingga bulan November nanti. Ini sedang dalam proses persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Yang kedua, dari program Komite Teater, ada Road to Sayembara Naskah Drama, di dalamnya juga ada subprogram, namanya adalah Bedah Naskah Drama. Pelaksanaannya di sepanjang bulan Oktober tahun 2021, dan sejauh ini dilaksanakan secara daring. Lanjut untuk komite berikutnya. Komite Film. Komite Film ada 2 kegiatan besar yang memayungi sub-sub kegiatan. Yang pertama adalah Kinoforum. Dalam Kinoforum ini ada pemutaran film dan diskusi secara daring. Kemudian, slide berikutnya. Kinoforum punya kelas. Bentuknya adalah seminar dan workshop. 3 bulan film nasional, pemutaran film dan diskusi secara daring juga. Program Komite Film yang kedua, program utamanya adalah Madani International Film Festival. Kegiatan ini akan berlangsung di bulan Oktober hingga November 2021. Nah, selain itu juga ada kegiatan yang masuk dalam komite dalam rangkaian program pada Komite Film, yaitu seri Wacana Sinema. Seri Wacana Sinema ini akan masuk menjadi bagian dari 2 kegiatan besar ini. Dia akan menjadi sub program dari kedua program Komite Film. Lanjut. Komite Sastra, saya rasa saya tidak mengulang lagi karena sudah disampaikan langsung oleh Ketua Komite Sastra, dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana tengara.id akan launching. Jadi saya pikir kita bisa lanjutkan saja karena tadi sudah dipaparkan cukup jelas oleh Ketua Komite Sastra. Untuk Komite Seni Rupa sedang mempersiapkan Jakarta Biennale 2021 yang bertemakan esok. Kegiatan ini akan hadir di ruang-ruang publik
dan pusat dari kegiatan Jakarta Biennale 2021 ini berada di Museum Kebangkitan Nasional atau yang kita kenal dengan Sofia. Pelaksanaannya di tanggal 21 November hingga 21 Desember 2021. Ya. Kita lanjut untuk bagian yang komisi. Ada 4 komisi dalam Dewan Kesenian Jakarta. Ada Komisi Arsip dan Koleksi, Riset dan Pengembangan, Simpul Seni, dan Komisi Program sendiri. Sekilas saya sampaikan apa yang dilakukan oleh masing-masing komisi ini. Komisi Arsip dan Koleksi, kondisinya saat ini kami masih menunggu kepastian tentang aktivasi dan keamanan di kantor DKJ, sehingga kegiatannya masih untuk kebutuhan internal, yaitu kerjasama dengan masing-masing komite dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan di setiap komite dan komisi yang lain. Jadi mohon maaf sekali, kami belum bisa membuka akses bagi publik sampai ada kepastian tentang aktivasi dan keamanan kantor DKJ karena masa pandemi saat ini. Ya, kita lanjut. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang sekilas saya sudah sampaikan di depan tentang Komisi Arsip dan Koleksi. Kegiatan ini tetap berjalan. Ada beberapa kegiatan, bentuknya memang masih kebutuhan-kebutuhan internal, di samping melakukan konsolidasi untuk temuan hasil kolaborasi dengan komite, dengan komisi, membuat prototipe standarisasi sistem database arsip DKJ. Berikutnya, Komisi Riset dan Pengembangan juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisinya, Cecil, dan saat ini menjadi bagian dari program Komisi Riset dan Pengembangan untuk menghadirkan DKJ Net. Jadi saya tidak perlu mengulas lagi, disampaikan secara lengkap tadi oleh Ketua Komisinya. Yang berikutnya adalah Komisi Simpul Seni. Ya, kegiatan ini berbasis platform yang mewadahi pertukaran nilai antar para pemangku ekosistem kesenian, dan untuk Simpul Seni ini menjadi irisan antara investasi kultural dan investasi ekonomi yang berperan dalam memberdayakan masyarakat dalam aspek ekonomi, memperkaya kebudayaan itu sendiri, dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Simpul Seni ini juga berkolaborasi dengan komite-komite yang ada dan komisi-komisi yang ada. Jadi dia bentuknya adalah lintas komite dan lintas komisi. Termasuk di dalamnya apa yang sedang kita ikuti saat ini. Kehadiran DKJ Net dan peluncuran tengara.id. Yang terakhir, adalah komisi program, salah satu komisi yang nggak punya program. Tapi melalui komisi program ini punya tanggung jawab yang sangat besar, karena komisi programlah yang mengatur seluruh tata kelola program-program kerja Dewan Kesenian Jakarta. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bahkan membantu penyusunan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan, baik setiap komite, lintas komite, komisi, dan lintas komisi. Beberapa program yang menjadi program lintas komisi, lintas komisi, lintas komite, atau mungkin kami menyebut dengan program terpadu adalah pelaksanaan pidato kebudayaan yang dilaksanakan di setiap tahun pada tanggal 10 November, dan juga diskusi-diskusi publik dilakukan di sepanjang tahun program DKJ yang dilaksanakan di setiap hari Selasa malam. Ini bentuk-bentuk program-program yang juga dipersiapkan oleh komisi program pada khususnya. Meskipun dalam pelaksanaannya memang masing-masing komite, masing-masing komisi punya tanggung jawab secara spesifik. Tetapi ini menjadi satu program bersama.
Kami tidak lagi melihat bahwa ini adalah program setiap komite dan komisi, kami melihat ini adalah program DKJ bagi masyarakat seni di Jakarta pada khususnya. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk presentasi program kerja DKJ tahun 2021. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Mas Hari Terima kasih. atas penjelasannya. Nah, untuk memberikan gambaran visual, sedikit cuplikan mengenai bagaimana program-program DKJ tadi diceritakan oleh Mas Hari, mari kita saksikan tayangan cuplikan program Dewan Kesenian Jakarta. Baik, itu tadi cuplikan mengenai program-program Dewan Kesenian Jakarta secara keseluruhan dari tiap komite maupun lintas komite, serta paparan mengenai DKJ.net dan Tengara.id. Melanjutkan acara kita, sebelum acara puncak kita, saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan media untuk jangan sungkan bertanya dan ajukan pertanyaan Anda melalui kolom Q&A, karena disinilah saatnya setelah ini kita bisa berdiskusi apa yang masih kurang dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut nanti akan dijawab oleh para pembicara di sini. Atau nanti dalam sesi tanya jawab Anda bisa gunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya. Baiklah, yang dinanti sudah akhirnya kita tiba juga pada puncak acara ini setelah mendengarkan penjelasan dan mendapatkan gambaran mengenai DKJ.net, Tengara.id, visi misi Dewan Kesenian Jakarta selama 2020-2023. Maka dengan ini saya mengundang Bapak Danton Sihombing selaku Ketua DKJ untuk meluncurkan dan melalui gestur digital hari ini yaitu seremonial klik. Silakan Pak Danton. Pak Danton, sepertinya suaranya belum keluar. Yes. Terima kasih Rebecca. Mari kita bersama-sama luncurkan DKJ.net dan Tengara.id. Semoga bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Nah, gunting pita saya ganti dengan klik saja ya. Ya, mari kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Ya. Dengan ini DKJ.net dan Tengara.id telah resmi meluncur untuk publik oleh Dewan Kesenian Jakarta.
tanggal 19 Agustus 2021. Terima kasih banyak Pak Danton. Terima kasih sekali lagi. Ya, kita akan berlanjut. Ini saatnya untuk Anda bisa bertanya. Saya sambil periksa dulu apakah ada pertanyaan dari rekan media. Kalau belum ada, kalau belum ada, saya akan meminta 2 orang, satu dulu ya, penanggap yang sangat istimewa yang juga turut mendorong kelahiran dari Tengara ID, Ibu Melanie Budianta sudah bersama dengan kami. Bisa dibantu mic-nya diaktifkan. Ibu, kalau sudah bisa bicara, mendengar kami. Halo, selamat. Halo, selamat sore. Saya senang sekali melihat Tengara.id sudah diluncurkan dengan judul yang sangat menantang dan isi yang kira-kira saya ingin sekali cepat membacanya ya. Jadi ini adalah ruang yang sangat diperlukan untuk membuat kritik sastra dan dunia sastra menjadi hidup. Tadi seperti yang sudah dikatakan, bagaimana ruang ini akan menghubungkan pembaca, penanggap, peneliti, mereka yang memaknai karya sastra dengan pembaca. Dan dengan demikian karya sastra semakin menjadi hidup ya, pembacanya semakin bergairah. Dan juga saya harapkan selain melihat yang terdepan di rak sastra saat ini, kita juga bisa mengaitkannya nanti dengan yang sudah ada di belakang, yang sebelumnya, yang tadi disebutkan ada di KJ ya, di data di KJ. Mudah-mudahan suatu ketika pandemi sudah berakhir, kita bisa lagi menggabungkan yang terdepan dengan yang terbelakang dan menjadikan karya sastra kita semakin hidup, semakin dinamis. Selamat. Terima kasih banyak Bu Mel atas tanggapannya dan atas ucapan baiknya, doa-doanya. Semoga ini benar-benar dapat memberikan yang terbaik buat masyarakat dan perkembangan kesastraan. Terima kasih Ibu. Iya, masih dalam euforia merayakan luncurnya Tengara.id, saya pikir sambil menunggu rekan-rekan media menyiapkan pertanyaannya, saya juga mau mengundang tokoh lainnya, yaitu Mas Nirwan Dewanto. Bisa dibantu teman-teman buka mic-nya untuk tanggapan dan mungkin cerita sedikit mendorong lahirnya inisiatif Tengara.id ini, Mas. Halo Mas Nirwan. Halo? Ya, sudah terdengar Mas, silakan. Halo? Kok saya disuruh ngomong ini? Wah, ngomong apa? Iya, gini deh, selamat ya. Saya ada pertanyaan itu tadi, mohon dijawab. Ya, mohon dijawab. Tadi sudah dikatakan oleh siapa tadi? Oleh Hikmat dan oleh Hasan dan oleh Zen bahwa zaman dulu budaya Jaya itu menjadi tempat persemaian dari kritik sastra dan kritik seni yang seharusnya gitu. Tapi itu dulu ya, itu nostalgia itu. Sekarang berbeda tentu. Kita tahu bahwa dulu Subagio Sastrowardoyo itu menulis kritik sastranya yang terbaik itu di sana. Dan pada waktu itu kondisinya berbeda ya. Pada waktu itu tentu dunia kesenian Indonesia itu sedang mengalami konsolidasi setelah 65 dan itu memang tempatnya di tim yang ada sekarang. Di Dewan Kesenian Jakarta yang ada sekarang dan salah satu organnya itu kan Budaya Jaya. Nah, masa itu sudah lewat teman-teman sekalian. Itu zaman dulu itu. Nah, kalau Anda mau melanjutkan zaman dulu tentu nggak bisa itu. Karena kondisinya sekarang berbeda. Nah, kondisi yang sekarang itu adalah ketika orang tidak tertarik menulis kritik sastra, sebab karena memang saya kira ada dua faktor. Yang pertama, tidak ada penghargaan buat esai dan kritik sastra ya. Dan juga tidak ada masa depan ekonomi lah
kritik sastra dan esai itu, ya. Jadi kenapa kita mempunyai lebih banyak penulis puisi dan penulis novel itu saya kira sudah jelas ya. Sudah jelas karena puisi dan novel itu dekat kepada pembaca. Sedangkan ulasan kritis itu di mana tempatnya gitu. Ulasan kritis itu tumbuhnya itu sebenarnya di dunia akademi dan di institusi yang seharusnya ada, yaitu jurnalisme seni gitu. Nah, dua-duanya sekarang kita tahu, dua-duanya itu mengalami sesuatu lah ya. Nah, kalau apa namanya? Sekarang orang menjadi kritikus itu kalau dia tidak dilindungi secara institusional, itu tidak ada yang tertarik gitu. Karena menulis kritik itu di tengah dunia yang penuh gosip, itu pekerjaan berbahaya itu, ya. Pekerjaan yang tidak punya advantage apa-apa gitu. Kaum sastrawan juga nggak mendengarkan kritikus karena mereka pada dasarnya hidup dalam kebudayaan lisan. Anda tahu maksud saya begitu. Dan sekarang ini kan kritik seni itu tidak diminati karena pada dasarnya orang itu tertarik pada kaji budaya atau nama kerennya cultural studies gitu. Itu dua pendekatan yang berbeda ya, kritik seni dan kaji budaya itu. Kaji budaya itu pada dasarnya kan meneliti gejala sosial budaya melalui seni. Sedangkan kritik seni itu adalah melihat atau melakukan close reading pada karya seni, pada karya sastra gitu. Kemampuan untuk melakukan close reading ini sekarang di seluruh dunia itu tuh sudah tipis sekali gitu. Tipis sekali dan kita tahu bahwa jurusan-jurusan yang dekat dengan close reading atau filologi dan comparative literature itu sekarang juga bermasalah gitu karena peminatnya kurang. Jadi tantangan Anda besar sekali. Yang kedua adalah siapa yang menulis kritik sastra sekarang di Indonesia gitu. Jadi kolamnya kecil sekali. Oleh karena itu menurut saya, pengarah ini harus memperhitungkan kolamnya ini bagaimana cara memperbesar kolam ini gitu. Sebab kalau tidak nanti orang yang menulis akan itu lagi gitu. Akan itu lagi dan Anda akan berusaha keras untuk mengejar orang ini yang pada dasarnya juga perhatiannya tercurah ke bidang lain gitu. Ya. Ya itu tadi karena kritikus itu tidak dilindungi secara profesional. Kan pekerjaan kritikus itu kan kalau di negara-negara normal ya atau negara-negara bekas jajahan Eropa itu kan hidupnya di universitas atau di tadi itu di jurnalisme. Orang kayak Clement Greenberg atau siapalah gitu, orang-orang Prancis itu kan semuanya filosof, orang akademi gitu ya, intelektual yang hidup di majalah-majalah yang dibiayai oleh dengan sistem funding tertentu gitu loh. Ya. Nah, itu maksud saya. Nah, sedangkan Dewan saya kira memang punya tanggung jawab itu kan masalahnya adalah program Dewan ini kan kontinuitasnya gitu. Jangan sampai Dewan itu ganti pengurus, ganti program. Sebab dulu ya tahun 2000 berapa itu lupa saya waktu saya tinggal di Amerika itu Dewan punya itu jurnal Cipta namanya. Itu nggak ada lagi nasibnya. Gitu. Jadi menurut saya Dewan jangan bikin gang buntu terus. Nanti setiap pengurus ganti lagi gitu programnya. Itu yang paling penting. Kenapa? Sekian BK. Terima kasih Mas Nirwan atas tanggapan dan saran ya. Saya pikir itu jadi penting untuk diingatkan, terutama karena seperti tadi sudah dijelaskan Pak Danton di awal bahwa tujuannya sebenarnya bersama-sama membangun ekosistem, jadi semua program komitenya juga lebih terintegrasi kalau dari tadi kita perhatikan. Tapi mungkin pertanyaan Mas Nirwan yang tadi disampaikan di chat, Mbak Vivi mau mengulang sedikit atas jawaban yang sudah tertulis. Silakan, Vivi. Ya, terima kasih BK. Saya mau menjawab pertanyaan Nirwan yang ada di chat. Ada dua. Yang pertama adalah Tengara.id itu berkesan dikelola seperti penerbitan cetakan yang berkala, hanya saja bentuknya digital. Bukankah sebenarnya kalau itu adalah situs online, maka unggahannya harusnya dinamis dan ada yang baru setiap saat, bukan unggahan yang berkala. Memang betul bahwa Tengara.id itu dicita-citakan untuk bisa jadi situs kritik digital yang dinamis, yang setiap saat, setiap kita buka, paling tidak seminggu sekali ada artikel baru yang kita bisa baca. Tapi untuk saat ini,
kenapa kok akhirnya strategi berkala itu yang kami gunakan? Kami terus terang ini terkendala resource, terutama pendanaan. Tadi juga Nirwan sudah sempat menyebutkan bahwa masa depan secara finansial bagi para penulis kritik ini suram, madesuk gitu ya. Itu betul. Karena itu kami ingin menjadikan Tengara.id ini sebuah terbitan justru yang profesional, di mana setiap pihak yang berkontribusi itu akan mendapatkan kompensasi yang layak. Karena itu untuk tahapan awal kami mulai saja dulu apa boleh buat dengan pengaturan seperti media berkala. Kami berharap supaya di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Tengara.id akan bisa lebih aktif seperti media digital pada umumnya. Dan tentunya ini bukan pekerjaan DKJ dan Komite Sastra saja, tapi juga melibatkan semua stakeholder di dalam ekosistem sastra Indonesia, termasuk juga para penulisnya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Nirwan tadi mudah-mudahan tidak terjadi, di mana memang para penulis kritik itu sedikit, pembacanya mungkin lebih sedikit lagi, jangan-jangan para pembacanya juga adalah penulis kritik itu sendiri gitu. Tapi kami berharap bahwa Tengara.id akan bisa meluaskan jangkauannya bukan cuma ke para pembaca sebagai konsumen ya, tapi juga ke dunia akademisi. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Vivi. Mungkin sekarang kita bergerak sedikit karena waktu yang kita punya cukup terbatas. Ada satu pertanyaan dari Mbak Sekar Gandawangi dari Kompas. Walaupun mungkin sudah dibantu jawab sedikit oleh Mas Hasan, nanti silakan siapa yang mau menambahi. Selamat siang, saya Sekar dari Kompas. Berikut pertanyaan dari saya. Jadi saya masih belum paham DKJNet berupa platform digital yang seperti apa? Apa berupa website, kanal YouTube, atau mungkin akun media sosial? Mulai kapan DKJNet akan bisa diakses publik dan dapat diakses via apa? Yang kedua, DKJNet diharapkan menjadi wadah mengembangkan ekosistem seni. Bagaimana kondisi ekosistem seni sebelum dan sekarang saat pandemi? Perkembangan seperti apa yang diharapkan? Yang ketiga, Tengara ID berupa situs, namun tadi edisi pertama akan terbit Desember 2021. Boleh dijelaskan tepatnya produk dari Tengara ID seperti apa? Terima kasih. Mungkin saya ini aja ya, assign biar lebih mudah. Yang pertama mungkin Mas Hasan bisa melanjutkan. Kalau nanti ada yang mau menanggapi silakan. Terus yang kedua Bang Danton atau Mas Hikmat dan Mas Hari. Dan yang ketiga antara Mbak Vivi dan Michelle sebagai redakturnya. Silakan. Yang pertama dulu. Terima kasih. DKJNet sudah bisa diakses mulai tadi pagi di YouTube DKJNet. Sudah ada satu tayangan, kira-kira begitu gambarannya, hasil kami membuka arsip, menggali kekayaan arsip, dalam bentuk tayangan 21 menit. Tadi teasernya udah dilihat, tapi lebih lengkapnya nanti langsung bisa dilihat di channel YouTube-nya DKJNet. Sudah ada beberapa subscriber, Anda semua boleh mensubscribe, karena tiap minggu insya Allah akan ada tayangan baru. Yang kedua saya nggak jawab, nanti Mas Danton atau Mas Hari atau Mas Hikmat. Yang ketiga, enggak, tadi yang disampaikan Bang Zain itu edisi kedua Desember terbit. Edisi perdana sudah bisa diklik juga sekarang. Tadi yang diklik Mas Danton tadi, itu tampak depannya. Sudah bisa dilihat artikelnya apa tadi yang dijelaskan oleh Mimi, sudah bisa dibaca semua. Wawancara dengan Dio sudah ada semua di situ. Silakan lihat, bisa dilihat mulai tadi pagi udah bisa dilihat juga. Apalagi sekarang. Terima kasih. Silakan mungkin Mas Hikmat atau Pak Danton mau menambahkan. Yang mana ini pertanyaan yang DKJ diharapkan jadi wadah mengembangkan ekosistem. Memangnya seperti apa ekosistem sebelum dan saat pandemi? Mungkin tadi sudah dibahas sedikit, tapi bisa dikembangkan. Silakan. Saya terangkan sedikit saja yang disebut dengan ekosistem kesenian itu sebenarnya kan masih dalam pemahaman taraf bahwa ini tersambung ini tersambung itu, atau istilahnya interrelasi. Justru
yang akan kita berikan advokasi ke gubernur itu adalah operating system-nya, adalah bagaimana sebenarnya kan walau disebut tersambung tapi belum terjadi yang namanya interdependensi gitu ya. Justru sekarang ini kan pertanyaannya posisi kita ini di mana? Apakah ekosistem sebagai sistem yang hidup, sistem yang idle, atau sistem yang collapse, atau memang belum ada sistem? Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya pertanyaannya sebelum dan sudah pandemi, saya rasa masing-masing seni rupa itu punya ekosistem sendiri, teater punya ekosistem sendiri, sastra punya ekosistem sendiri ya. Artinya itu dalam masih wilayah cluster. Justru yang menarik nanti operating system dari DKJ yang kita akan ajukan ke Pemprov DKI sebagai advokasi adalah bagaimana sebenarnya secara lintas gitu ya. Baik secara lintas dari wilayah pendidikan, pemerintahan, pelaku seni, swasta, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Itu aja. Jadi untuk membangun satu sistem yang menghidupkan, tepatnya seperti itu, kira-kira. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Iya, kalau untuk menjawab yang bagian terakhirnya mungkin, lalu perkembangan seperti apa yang nantinya diharapkan dengan menyiapkan operating system ini, mungkin begitu ya? Mungkin Mas Hikmat mau menambahin? Kalau operating system untuk ekosistem itu kan di simpul seni ya. Jadi mungkin sekalian itu Vivi sebagai ininya. Saya cuma menambahin yang DKJNet itu produknya itu sederhananya adalah konten audiovisual dan audio. Audio nanti ada di podcast dan terutama adalah berbasis arsip sekarang ini. Tapi juga nanti ada pengembangan lain, bisa jadi hasil karya gitu ya, misalnya monolog atau apa gitu. Lalu kalau audiovisualnya sudah bisa diakses seperti tadi dibilang, itu nanti ada yang berbentuk rubriknya feature, talk show, tapi juga nanti ada yang live. Nah itu semua adalah kanal tersendiri DKJNet yang merupakan bagian dari kanal DKJ di YouTube. Jadi untuk sementara kita berangkat dari yang ada aja dulu, yaitu dari kanal YouTube gitu. Produknya adalah tayangan-tayangan dan juga audio dalam bentuk podcast. Terima kasih. Maaf, sebelum Vivi menjawab, saya sedikit mau menyampaikan ke pertanyaan tadi yang Mbak tanyakan. Panjang sih kalau harus jelasin. Salah satunya bisa menengok ya kanal YouTube DKJ. Tadi malam kita mengelarkan diskusi publik terkait ekosistem. Nah itu akan mungkin kawan-kawan media bisa menyimak juga dari situ. Silakan Vi kalau mau ditambahkan. Saya cukup ya, Danton. Ya. Mudah-mudahan sudah menjawab. Thank you. Baik, makasih Mas Danton, Mbak Vivi, dan Mas Hikmat. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Rini Kustiani, Tempo.co. Kenapa namanya tenggara.id? Ada alasan khusus nggak? Bukan yang simpel saja, misalkan kritik sastra atau apa begitu. Silakan. Memang kritik nggak simpel. Pak Vivi, silakan. Mungkin namanya yang verbal gitu. Silakan. Iya, ini masalah branding sih. Sebetulnya kalau kita mau yang simpel saja seperti situs kritik sastra itu juga bisa, tapi itu membuat apa ya? Orang mungkin tidak mudah ingat ya gitu. Karena itu kami memang secara ini adalah strategi untuk supaya orang bisa langsung mengaitkan antara nama dengan situs kritik sastra Komite Sastra di DKJ. Jadi ini adalah satu strategi branding. Mungkin itu mudah-mudahan cukup menjelaskan. Boleh menambahkan nggak? Di Komite Sastra mungkin kami berembuk mencari nama itu, akhirnya Tenggara itu kan karena tanda kan, di Tenggara itu ditandai gitu, atau isyarat atau apa ya. Jadi kami berharap esai-esai kritik itu memang mencari tanda-tanda, membongkar tanda-tanda yang ada dalam karya itu. Jadi ya begitu kira-kira filosofinya. Jadi akhirnya sepakat untuk Tenggara, dan sesimpel itu ada domainnya. Karena yang lain beberapa nama kami punya hampir 30 nama waktu itu debatnya mencari nama itu. Sebagian besar sudah ada yang punya domainnya. Sesimpel itu juga sih tambahannya. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Vivi, Mas Hasan. Ini kita agak ngebut sedikit. Ada pertanyaan lagi soalnya dari Andesta Herliwijaya, Valid News. Saya Andesta, reporter media Valid News, ingin bertanya, sedikit bergeser kayaknya dari agenda hari ini, tapi mungkin masih berhubungan. Saya mengikuti pembicaraan mengenai agenda seni, isu yang paling mencolok ini soal adaptasi teknologi digital bagi bidang seni. Nah, dalam hal ini DKJ hadirkan platform digital untuk publikasi kegiatan seni dan situs kritik sastra. Fokus ke DKJ.net. Saya belum bisa bayangkan sepenuhnya fungsi platform ini. Apakah itu akan jadi media yang membantu bidang-bidang seni, terutama yang sulit beradaptasi, untuk tetap bisa hadir ke tengah-tengah publik di era serba virtual saat ini. Misalnya kesenian tradisional. Begitu. Siapa yang akan jawab? Mas Hikmat? Ya. Danton atau saya? Silakan Hikmat, nanti saya menambahkan. Ya, sebetulnya sih memang visi pertama karena ini adalah dari dalam payung komisi riset juga produksinya, jadi bukan kami kan tidak ada komisi katakanlah bantuan sosial atau komisi hiburan gitu kan, nggak ada gitu ya. Tupoksinya itu kan kita memberikan advokasi terhadap kebijakan seni ya. DKJ itu kan tupoksinya adalah program advokasi sebagai mitra Pemprov gitu ya, advokasi kepada Pemprov tentang kebijakan seni maupun advokasi kepada masyarakat luas tentang pengembangan pemajuan seni budaya di Jakarta. Lalu dalam sejarahnya itu kan bagian lanjut dari tupoksi itu adalah memang wilayah kerjanya itu terutama di seni kontemporer, pengembangan seni kontemporer dalam pengertian luas ya, ada seni urban, seni populer. Yang seni populer itu sebenarnya baru sekarang aja dibicarakan sebagai wilayah yang bisa baur kerjanya gitu ya dengan apa yang selama ini dikembangkan, karena pada masa didirikan 1968 sampai tahun 70-an sampai 80-an itu kan yang dominan adalah wacana atau paradigma atau ideologi seni modern gitu. Jadi biasanya kalau seni modern ada dikembangkan di DKJ dan di tim. Nah, itu yang kemudian terjadi misalnya hibrid atau kerjasama yang menarik dengan seni tradisi sepanjang apabila ada di wilayah programmingnya DKJ itu ada wilayah kontemporernya. Jadi misalnya bukan sekadar memberikan panggung kepada seni tradisi, tetapi bagaimana seni tradisi itu bisa berdialog di dalam sebuah dunia yang kontemporer dan mengalami dialektika dalam penciptaannya gitu. Itu terjadi pada tahun 60-an, akhir 60-an, awal 70-an dengan Lenong misalnya, antara SM Ardan dengan dengan D. Jayakusuma ya, Jaduk Jayakusuma. Nah, kalau yang sekarang ini sebetulnya rubrikasi maupun konten itu lentur, bebas, bergantung pada pengembangan dialektik di antara para pelaku atau para pengampu seni di Jakarta. Jadi apa aja bisa. Tapi kalau berangkatnya sekarang, pilotnya itu berangkat dari arsip yang ada di DKJ. Jadi baik itu podcast nanti, itu memberi panggung pada arsip yang ada dulu deh dengan pembacaan kontemporer dari kami, dari DKJ gitu ya. Begitu juga dengan yang tayangan YouTube, feature atau talk-nya itu masih itu gitu ya. Memberikan suara, dan suara itu dipancarkan sebagai suara jernih dari Cikini. Misalnya nanti ada talk show antara Holil Mahmud dari Efek Rumah Kaca bicara dengan pelaku seni indie yang memanfaatkan platform digital di tahun 2000-an dan bisa kiprah melampaui batas negara Indonesia lewat entah platform media sosial maupun yang lainnya gitu. Nah, pembicaraan kayak gini itu kan sebetulnya memberi suara pada yang selama ini tidak terlalu tersuarakan ke publik luas gitu ya, dengan semacam pembacaan sebagai suara jernih dari Cikini itu adalah pembacaan dari pihak DKJ ini menandakan persoalan kesenian apa saat ini gitu kan, atau memungkinkan penciptaan kesenian macam apa saat ini. Jadi mungkin ada fungsi memberi panggung terhadap aneka suara dan apa segala macam, tapi saat ini kita masih berangkat dengan resource yang sangat terbatas, sumber daya sangat terbatas pada bahan yang ada, yaitu arsip dan
jejaring yang ada di anggota komite dan platform yang ada. Jadi nanti kalau platform itu misalnya ada festival apa gitu ya, ya sangat dimungkinkan si pengampu platform itu entah komite maupun pihak-pihak atau para pelaku seninya itu bikin acara untuk untuk DKJ.net ini. Jadi dibukakan saja sekarang pintunya. Nanti kita bicara bertukar nilai gitu. Kita punya kanal, kita punya resource sampai titik tertentu. Anda punya resource, Anda punya tawaran konten, punya pemikiran. Seluruhnya itu payungnya adalah ide-ide untuk memajukan kesenian di Jakarta, pandemi or not ya. Jadi maksudnya dengan pandemi atau tidak. Nah, pandemi itu sendiri memberi ruang atau peluang atau pengalaman dalam setahun ini sangat besar bagi kemunculan penciptaan dengan menggunakan platform digital, misalnya yang dilakukan oleh Tari. Tari itu sekarang bukan di komite Tari ini berkembang pemikiran tentang bukan hanya panggung yang sifatnya fisik selama ini kita alami, apalagi kan toh juga masih dibangun ya, baru dipakai tahun depan gitu ya, kemungkinan besar ya menurut kabar gitu ya, awal tahun depan mungkin baru bisa digunakan, sejauh mana apa gitu bisa digunakan. Tapi Tari itu kemudian menggeser panggung yang melibatkan variabel kamera karena kan akan tayangnya di platform digital karena tidak memungkinkan untuk adanya pertunjukan fisik gitu. Begitu juga teater kan, prosesnya yang dirayakan bukan pertunjukannya gitu kan. Jadi sejauh ini masih berkembang dan itu semua sebetulnya bisa direkam, ditampilkan, ditayangkan, didialektikan melalui DKJ.net ini. Terima kasih. Ya, Mas Danton mau menambahkan? Saya rasa sudah lengkap disampaikan oleh Hikmat. Terima kasih, Baik. Hikmat. Terima kasih, Mas Hikmat. Mungkin kita sudah sampai sebenarnya di ujung acara, tapi ini ada beberapa masukan dari Mas Nirwan melanjutkan di Q&A. Saya pikir kita bisa mencatatnya juga mengenai apresiasi bahwa ini bukan hanya sekadar melalui kompetisi, tapi juga memang esai atau kritik yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih Mas Nirwan, kami catat. Saya juga mau mengingatkan kepada rekan media kalau tadi belum sempat mengajukan pertanyaan atau masih ada pertanyaan, Anda bisa memeriksanya kembali dalam press kit atau press release yang telah kami berikan, dapat diunduh pada tautan Google Drive yang diberikan di kolom chat. Silakan diperiksa sehingga bisa mendapatkan materi lengkap mengenai konferensi pers hari ini, program-program DKJ, serta DKJ.net dan tengara.id. Saya pikir baik ditutup di ya, Pak Danton ada tambahan? Pertanyaan terakhir Mas Niro nanti di WA aja jawabnya. Yang mana tuh? Ada lagi yang masuk ya? Nanya berapa honornya? Nah, kalau itu mungkin harus bikin press conference yang lain atau Zoom meeting yang lain ya, nanti. Terima kasih Mas Nirwan. Terima kasih banyak. Tapi intinya kita mau sama-sama terus bergembira dan menyemarakan kesenian di Jakarta, di Indonesia secara keseluruhan. Bisa atau tidak bertemu langsung, saya pikir langkah adaptasi yang dilakukan DKJ hari ini penting. Dan semoga semuanya tetap sehat. Terima kasih atas kehadiran para pembicara, narasumber, penanggap, dan rekan-rekan media. Atas nama Dewan Kesenian Jakarta, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi dan sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.